Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kitab Ta'lim Ta'lim, ya, di sini dikatakan masalah pentingnya menghadap kiblat. Walaupun anggaran juga berfungsi tentang ilmu hurba, wakan syarikaini fil ilmi. Wajah pada sini wabadihima, wakan fakuha haduma, walam yafqah al-akhir. Diriwayatkan ada dua orang laki-laki ini pergi mencari ilmu di suatu tempat yang asing, tempat yang jauh, maksudnya mondok. Ada orang ini mondok, dan keduanya adalah teman akrab, saling merajaah di dalam ilmu, saling belajar ilmu. Kedua orang ini akrab dan saling belajar bareng-bareng dua-duanya. Kemudian setelah beberapa tahun, akhirnya mereka pulang ke desanya masing-masing, desanya. Nah, ternyata yang satu itu ahli fikih, yang satu itu ahli di dalam ilmu, yang satunya tidak. Sehingga apa kata amal fuqaha berat wa sa'alu an halihima wa tiqalihima wa julusihima. Akhirnya para ahli fikih di daerahnya itu, di desanya itu, kemudian memikir, yuk gimana dua orang mangkatnya bareng, pulangnya bareng, di sana belajar bareng, kok hasilnya tidak sama, ya. Orang ditanya, bagaimana kamu di pondoknya itu bagaimana? Nah, dua orang itu kadang-kadang dua orang, pondoknya satu, tapi yang satu rajin, maksudnya tidak rajin, kan begitu. Kemudian kalian ketika belajar bagaimana, ketika duduk bagaimana? Fa'akhbaru anna jurusan dari tafaqahnya fi hadil tikrar karena mustabirki bahwa misal Allah berhasil ilmu fih. Kemudian ahli para ulama itu dikasih tahu, bahwasanya dulunya orang yang jadi ahli fikih itu yaitu karena ketika dia itu duduk, ketika mengulang-ulang pelajaran, tidak duduk sendirian mengulang pelajaran, maka dia mengulang pelajaran itu menghadap ke arah kiblat dan menghadap ke arah negara Mesir, yang mana mereka itu belajar di negara Mesir. Ya, jadi karena menghadapnya ke kiblat, akhirnya dapat barokahnya ilmu dari Ka'bah itu. Warahmatullahi karena mustaqbilati berarti wajulilah dari Misri. Sedangkan yang tidak ahli fikih ini, yang tidak ahli agama, orang biasa saja. Itu karena ketika belajar itu tidak menghadap ke arah kiblat, tidak ke arah Mesir, bahkan membelakangi arah kiblat. Ini makanya kalau belajar sendiri, kalau belajar bareng-bareng karena kondisinya beda-beda, tempatnya gimana. Tapi kalau sendirian kan bisa ada yang ditonton sendiri. Ketika sendirian diusahakan belajar itu menghadapnya ke arah kiblat. Nah, kemudian dalam keadaan suci supaya dapat nurnya, dapat berkahnya. Ketika suci dapat nurnya ilmu, ketika dia menghadap ke arah kiblat dapat berkahnya kiblat. Kalau sendirian bisa baca Quran, itu ngadep ke arah kiblat. Jangan baca Quran sendirian malah ngadepin ke arah timur. Kalau Indonesia timurnya kiblatnya barat, ya kan? Malah karena ke timur itu keliru. Ya. Makanya diperhatikan seperti ini. Mau belajar misalnya pas mutolaah sendirian, ya itu ngadepnya ke arah kiblat. Makanya saya suruh kalau mutolaah itu ditoto begitu, ngadepnya ke arah kiblat. Bisa belajar seperti nulis menghadapnya ke arah kiblat, ya kan? Menghadapnya ke arah mana-mana, nanti supaya dapat berkahnya Allah kiblat. Fatafaqal ulama wal fuqaha wal faqih faqih berkat istiqbal kiblat inda sunnah fil julus ila inda darurah. Ibarat doa muslimin. Kalau para ulama akhirnya sepakat, ahli ulama, para ahli fikih, bahwasanya orang anak itu tadi, orang yang tadi jadi ahli fikih itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat
karena berkah menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu hukumnya sunnah. Ya. Makanya mau baca Quran yang menghadap kiblat, pikiran bacanya kiblat, ya. Kemudian pelajaran menghadapnya ke arah kiblat sampai kita itu dalam hari itu, ya Allah berikanlah saya keberkahannya arah kiblat gitu. Jadi hatinya itu sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya benar-benar nyambung. Kenapa kok bisa begitu? Karena kiblat itu tempat orang pada berdoa. Kiblat itu kalau di Ka'bah itu mau sekarang, mau malam, mau sore, mau zuhur, isinya orang ibadah semua. Ya, ya kalau kamu arah ke wetan itu, madhep misalnya madhep ke arah Amerika, apa sih orang sini ibadah? Kemudian ada 1-2 orang, ya. Tapi kan banyak yang maksiat. Nah, tapi kalau kamu madhepnya ke arah Ka'bah, kiblat itu yang namanya Ka'bah itu tidak ada berhentinya. Orang tawaf itu setiap waktu, apalagi sekarang ini, ya, setelah tidak ada covid itu akhirnya orang pada ke sana, rombongan pada umroh, ya ada umroh. Nah umroh itu mau kamu jam 2 malam banyak orang, jam sore banyak orang, pagi-pagi sekali baru subuh sudah banyak orang. Jadi orang apa? Di sana ada ibadah, bukan pada maksiat. Karena ini dapat berkah. Maka berkata Mesir, ya. Saya nggak misalnya itu anjuran yang saya bersamaan dengan Nabi yang Allahu sendiri. Begitu pula negara Mesir pada waktu itu, ya. Ini banyak para hamba Allah dan hamba kebaikan yang sedang berdoa, ya. Pada malam hari, makanya malam hari doa ini makbul. Orang-orang Mesir banyak pada sholat malam begitu, pada ibadah malam. Kalau kita ngadepnya ke arah Mesir, berarti kita dapat ilmunya, dapat bermanfaatkan. Gitu. Malam kita juga diusahakan supaya benar-benar bisa sholat malam, sholat sebelum sholat subuh, ya, seperti tahajud, atau sholat hajat, atau sholat tobat, atau sholat kalau sholat istikharah dan sebagainya. Namun ketika sholat subuh, sholatnya pada subuh, sholat fajar. Kalian baru tahu ini Allah Taala beradab wa sunnah. Sudah semestinya orang mencari ilmu itu tidak meremehkan adab, tidak meremehkan sunnah. Kenapa nggak bisa begitu? Saya memang tahu Nabi adab harus sunnah. ومن تهاون بالسنة حرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض حرم الآخرة. Karena orang itu kalau meremehkan adab, meremehkan tata krama, dia akan terhalang dari kesunahan. Jadi dia nanti tidak sunnahnya juga tidak dikerjakan. Dia adabnya tidak dijaga, adabnya tidak dikerjakan, nanti juga dia sunnahnya tidak dikerjakan. Nah kalau orang sudah meremehkan sunnah, maka dia juga nanti akan meninggalkan yang wajib. Misalnya orang sholatnya itu tidak ada sholat qobliyah ba'diyah, pokoknya sholat wajib saja. Nanti suatu ketika dia sholat wajib itu tidak akan dikerjakan. Tapi kalau orang itu mengerjakan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dia mesti paling tidak sholat wajibnya itu masih kerjakan. Tapi kalau sudah sunnahnya tidak dikerjakan, qobliyahnya, ba'diyahnya, nanti suatu ketika orang itu juga tidak mengerjakan yang wajib. Walau dengan nama bil faraid haram wa akhirah. Nah, kalau orang itu sudah meremehkan yang wajib, maka nanti orang itu akan terbaharan dari pahala di akhir. Orang sholat sehariannya kadang-kadang di waktu asar, atau nambah lagi kalau sudah tidak sholat. Zuhur asar kamu tidak sholat, kenapa? Saya sibuk apa? Sibuk kerja. Itu sudah parah, tidak dapat pahala di akhirat, tidak dapat, bahkan nanti dapat siksa nanti di akhirat. Ya ini perlu adab itu dijaga supaya sunnah terjaga, fardunya terjaga. Kalau fardunya terjaga pula pahala nanti di surga.
saja.